Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi di general reading ya. Di sini Gondes ingin mengulik sebenarnya bagaimana perasaannya padamu. Tulus atau hanya pura-pura sih ya. Di sini kita akan langsung shuffle, Gondes akan langsung shuffle, kemudian tebar kartu dan memaknainya ya. Dan ini adalah general reading, energi yang ditarik secara acak, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya ya. Kenapa Gondes bikin ini ya Des kata gitu ya, ada sebagian sahabat kita yang lebih cocok dengan tebaran kartu seperti ini, tapi ada juga yang cocok dengan memilih kartu. Jadi kita coba untuk memberikan apa namanya ya, semua pilihan sahabat kita ya. Oke. Sebenarnya bagaimana perasaannya padamu, tulus atau pura-pura? Kalian bisa merasakan. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah general reading, bukan pure energi kalian ya. Jadi bisa terbolak-balik energinya dan bisa vice versa ya. Dan bisa resonate ataupun tidak, karena ini adalah energi secara acak ditariknya. Oke. Karena saya akan tebar kartunya. Sebenarnya bagaimana perasaannya padamu, tulus atau pura-pura? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya, jangan dijeda kalau bisa, biar energi tidak terputus. Ada labil, ada kebahagiaan, ada pilihan lain. Oke. Letakkan energi kalian ya, di mana? Apakah ini energi kamu atau ini energi dia? Ada keraguan-keraguan dalam pikirannya. Ada Ten of Cup, bisa juga dimaknai sebagai rumah tangga. Dan ada berbagi kasih. Kalian berdealing dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan, terutama yang sudah menikah. Benarkah? Oke. Orang yang kamu tanyakan di sini labil, ya, labil. Karena apa? Karena dia harus memilih di antara dua pilihan, ya, kamu atau rumah tangganya. Karena ini alih-alih itu selingkuh, kamu itu selingkuhannya. Benar atau tidak? Hanya kalian ya yang tahu. Dia ragu-ragu ya. Di sini ada labil, di sini kebahagiaan. Ada dua pilihan, dia atau kamu. Ini adalah kamu, ini adalah pasangannya. Dia ragu-ragu dalam menentukan pilihan ya. Tapi dia bahagia dengan kedua-duanya. Tapi kadang-kadang labil. Kalau disuruh memilih dia labil, tapi kalau disuruh dua-duanya dia mau. Aneh. Oke. Berdasarkan sahabat klarifikasinya, kita akan lihat. Pura-pura bahagia ya, Des. Kamu bisa rasakan. Dia labil. Di saat dia suruh milih, dia labil. Dia ragu-ragu. Mau milih kamu, bagaimana ya ke depannya? Mau milih keluarganya, dia udah jatuh cinta sama kamu. Bingung, ya kan? Ada Page of Swords.
keraguan dalam pikiran. Ini klarifikasinya ya. Ada pilihan lain, sama lah ya, ini sama ini sama ya. Kamu adalah orang ketiga, atau bisa jadi kamu, kalau ini adalah energi kamu, berarti kamu yang mempunyai orang ketiga. Sedang kamu sudah punya rumah tangga, atau kalian berdua sudah punya rumah tangga ya, atau single. Kalau single ketemu single yang sudah punya pasangan. Kalau sudah berpasangan berarti kamu selingkuh, intinya selingkuh. Dan di saat dia harus memilih kamu atau dia dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan labil. Tapi kalau sudah memilih semuanya, dia senang, dapat 2. Terus gimana nih perasaannya? Bimbang, labil. Pencarian cinta. Kamu ditemukan oleh dia atau dipertemukan karena dia ada masalah dengan rumah tangganya ya. Ini ada, dia akan lebih memilih orang masa lalu sepertinya di sini. Ini orang masa lalu, dia menjemput orang masa lalu ya. Jadi tulus atau hanya pura-pura? Tulus sih, tulus. Cuma ya di dalam memilih dia mengalami suatu dilema gitu, dan dia lebih memilih ke orang masa lalu daripada hubungan dengan kamu. Seperti itu ya. Tulus tapi pura-pura gimana Andes? Bimbang, dia itu bimbang. Dia dalam keadaan dilema. Ya, pilih kamu atau pilih dia, tapi dia akan cenderung memilih harapannya ke orang masa lalu. Kalau kamu yang datang duluan berarti kamu, kalau kamu yang datang belakang berarti dia memilih istrinya atau pasangannya gitu ya. Tuh, dia akan memilih orang masa lalu walaupun ya dia ragu-ragu memilih pilihannya, tapi dia akan mencari orang masa lalunya, pasangannya terdahulu sebelum kamu. Atau kalau kamu istrinya gimana ya, dia akan memilih orang masa lalu gitu loh, orang masa lalu gitu. Tahu kan, misalkan kamu berdiri dengan orang yang sudah punya istri, dia nggak akan memilih kamu, tapi dia sama-sama sayang, sama-sama cinta di sini. Tapi untuk memilih salah satunya dia ragu. Kemudian dia diklarifikasinya memutuskan keraguan-raguannya ini untuk meninggalkan hubungan dengan kamu dan kembali pada orang masa lalu, karena di dalam orang masa lalu ini ada harapan dan ada peluang ya. Mungkin anaknya, ini ada anak kecil di sini ya, mungkin anaknya ya. Dan orang masa lalu ini yang awalnya sebelum dengan kamu itu benar-benar yang memotivasi, yang memberikan cahaya hidup, itu orang masa lalu. Di situ dia mengenang kebaikan-kebaikan atau masa lalunya mereka berdua, di mana waktu terpuruk, waktu dalam keadaan susah, di dalam keadaan labil, itu si orang masa lalu ini yang selalu mendampingi dia gitu. Nah, di saat itu ada masalah, kemudian dipertemukan dengan kamu, dan terjadilah yang namanya, kalaupun nggak ada masalah, memang oleh alam dipertemukan dengan kamu, kalian dipertemukan, kemudian selingkuh. Jadi kamu tuh selingkuhan gitu. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Letakkan energimu di mana ya. Oke. Di sini Gondes lihat ada energi Aquarius, ada energi elemen air ada Aries, ada Cancer ya, energi Cancer. Tapi ada juga energi daripada Aries ya. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan buat kamu ya, bukan klarifikasinya. Dia kalau suruh milih dua-duanya, disuruh milih dapat semua, mau. Tetapi kalau untuk milih salah satu,
dia bimbang, dia labil, dia ragu. Kemudian dia memutuskan dalam keraguan-raguannya itu dia memilih untuk kembali pada orang masa lalu. Nah, orang masa lalu ini yang selalu support dalam keadaan apapun dan dalam keadaan luka apapun. Terus di samping itu memang ada anak, ada child, ada harapan di sana. Itu. Misalkan bacakan. Ada angka 5. Angka 5 itu dimaknai kesulitan. Ya. Ada twin flame. Kamu dan dia itu twin flame. Berantem, ngakur, kayak gitu-gitu. Ya. Berumah tangga. Ya. Entah kamu entah dia ini yang sudah berumah tangga. Saling pengertian. Kamu harus menerima keadaan. Ada rezeki nomplok. Mungkin sahabat baru, mungkin teman baru, atau mungkin kebahagiaan yang pasti. Allah menyertaimu. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Sebenarnya bagaimana perasaannya padamu, tulus atau hanya pura-pura tulus? Iya. Pura-pura enggak. Ragu-ragu? Iya. Gitu. Dia dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan. Bukan pura-pura ya, bukan. Dia cinta tulus sama kamu. Tetapi di saat harus memilih, dia merasa dilema. Dan dia harus menjatuhkan pilihannya pada rumah tangganya karena di sana ada anak-anaknya, buah hatinya gitu. Ada harapannya tuh di sana gitu. Terus shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes ya, dari The Pool kalaunya Gondes. Ini adalah pesan alam semesta. Rendah hatilah ya, rendah hatilah itu lebih terpuji daripada sombong. Segala sesuatu sudah digariskan, sudah jadi tulisan. Ya, sekalipun kamu sayang, cinta, pengorbananmu begitu banyak untuk si dia, tetapi hargailah keputusannya apabila dia kembali pada orang masa lalunya. Selama ya, itu memang ada harapan untuk kembali pada orang masa lalunya dan membuat dia bahagia. Memang kadang-kadang cinta itu butuh pengorbanan. Sesakit apapun, seluka apapun, kita harus ikhlas menerima. Maka Gondes sarankan, cintailah pacarmu, cintamu, kekasihmu, atau suamimu bahkan, ya, atas nama Allah atau Tuhan alam semesta. Sandarkan padanya. Cintailah dia karena Allah. Jadi bagaimanapun juga terjadi sesuatu seperti ini, kalian tidak akan pernah merasa benar-benar terpuruk atau benar-benar kamu jatuh atau tersakiti. Karena sebenarnya ya, cinta itu sejatinya hanya padamu dan pada Allah. Padamu dan pada Allah. Karena apa? Allah tahu yang terbaik untuk kamu. Kamu nggak tahu yang terbaik untuk kamu. Yang terbaik untuk kamu tidak tahu kalau itu memang terbaik buat Allah. Enggak. Tapi yang terbaik buat Allah pasti terbaik buat kamu. Kenapa? Seandainya kamu sampai dipisahkan dengan orang yang namanya kamu cintai, mungkin ada sesuatu yang udah disiapkan di depan sana lebih baik dari pasanganmu. Gitu ya. Oke, tetap optimis, berdoa, bermohon, dan janganlah dengan berdoa dan bersyukurlah dalam segala keadaan. Positive thinking kepada Allah pastinya, dan melepaskan dengan ikhlas. Itu yang dibutuhkan. Ikhlas untuk melepaskan itu. Ya, dibutuhkan ikhlas melepaskan. Oke, ada kesalahan dalam pikiran dan Mendes tarot tentang hati dan jiwa, dan benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala sang maha sempurna, sama pengasih, sama penyayang. Bermohonlah kepadanya. Insya Allah besar kemungkinan dikabulkan. Amin. Ya, oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.